sekarang kan ada fenomena yang tadi Gong Sri bilang, ada namanya yang disebut dengan fenomena satanisme, satanik gitu. Jadi ini kan berkembang di tapi dia pasti ingin menunjukkan eksistensinya, Gong. Bahwa saya sebenarnya punya identitas sebagai satanik, satanisme. Saya pemuja setan gitu loh, dalam bentuk ateis biasanya. Makanya dia lakukan di pura, Gong. Karena dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia tidak percaya bahwa jangan setiap kita tidak sehat, tidak sukses, tidak keberlimpahan harta dan kasih sayang, tidak bahagia, lalu kita mencari kambing hitam. Dia yang menyebabkan. Selama kita seperti itu, selama kita percaya pada hal seperti itu, selama itu kita tidak akan. Kita ngomongin sedikit tentang tahun depan nih, Guru. Tadi Guru kan mengatakan apa tadi, tahun naga? Ya, kalau tidak salah, tahun depan itu kalau kita menurut perhitungan Cina gitu, itu tahun naga kayu. Naga kayu, oke. Jadi naga kayu ini biasanya Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agong Sri Kusniarti dalam program Tribun Bali, Bali Skala Niskala. Kali ini saya kembali dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang istimewa bagi Tribun Bali dan juga tentunya salah satu putra Bali yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Dr. GMH KG Suatmayasa, SH MAG CHT MNNLP dengan lengkap yang sebutkan ya. Atau yang terkenal di Bali dengan nama dan juga di Indonesia dengan nama Guru Mangku Hipno. Dan beliau adalah spesialis penyembuhan penyakit pikiran dan mental, serta ahli metafisika, ahli hipnoterapi, dan juga ahli-ahli yang lainnya. Tentunya kita akan mengobrol hari ini tentang hal yang luar biasa. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh, izinkan saya menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena tentunya atas berkat rahmat beliau, saya dapat bertemu hari ini dengan Guru Mangku Hipno. Inggih Guru, Om Swastiastu. Segar banget kayaknya hari ini Guru. Ya, segar, sehat. Astungkarang ya, walaupun panas ya. Bener, di mana-mana panas, tadi udah mulai hujan. Betul sekali. Dan teman-teman Tribuner sendiri sangat menunggu kehadiran Guru. Karena mereka sangat menyukai konten-konten yang berkaitan dengan Guru Mangku Hipno. Karena kan ahli metafisika dan juga ahli penyembuhan ya. Kalau Guru sendiri bagaimana kabar Guru? Selalu sehat, selalu baik, karena Guru berpikir hidup itu sudah rumit, jadi tidak usah diperumit dengan apapun yang bersifat berat. Jadi semakin kita menyederhanakan pikiran, hidup kita selalu lebih tenang, lebih senang dan lebih nyaman. Tentunya rasa panas, hawa panas yang terjadi saat ini itu akan sedikit ternetralisir, Gung. Jadi seperti itu. Dinginkan hati itu kata-kata kuncinya. Nah, dinginkan hati. Benar. Jadi teman-teman Tribuner, sebelum kita mungkin mengobrol yang berat-berat, mungkin ada baiknya kita buka dengan hal-hal yang ringan dulu, Guru. Kayak Guru mengatakan tadi, bagaimana kita bisa mendinginkan hati di cuaca yang panas ini. Yang selalu ingat dari Guru adalah terima suka dan duka dengan rasa yang sama. Sama, betul. Berarti kan mungkin dengan udara panas seperti ini kita harus juga bersyukur, Guru ya? Iya, benar. Apa yang mesti kita syukuri kalau orang-orang bertanya, orang awam gitu, Guru? Iya, begini. Manusia itu kan selalu ingin sempurna. Padahal di dunia ini satu pun tidak ada sesuatu yang sempurna. Ketika udara panas seperti ini, pasti kita mengharapkan ada hujan segera datang. Tapi suatu saat ketika musim hujan selalu hujan, kita pasti akan selalu berdoa agar musim panas segera datang. Itulah ketidaksempurnaan manusia. Tetapi kalau kita berpikir seperti itu, kita akan menjadi manusia yang pragmatis. Oleh karena itu, apapun kondisi yang terjadi saat ini, mari kita lihat dari perspektif positif. Karena manusia yang berhati dingin, manusia yang mampu menetralisir rasa panas, hawa panas ini adalah mereka yang menerima suka dan duka dengan rasa sama. Artinya mau panas, mau hujan, itulah siklus, itulah proses. Ketika kita protes pada proses, berarti kita menghentikan kegiatan alam berlangsung. Salah satu kata sastra adalah ketika manusia selalu berprotes atas apapun yang semesta lakukan prosesnya,
maka dialah yang menciptakan pralaya untuk dirinya sendiri. Pralaya untuk dirinya sendiri berarti dia menciptakan kiamat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, di cuaca yang panas ini kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Nanti ketika musim hujan, ketika musim dingin, apa yang kita lakukan. Maka manusia diberikan akal oleh Tuhan untuk mengantisipasi cuaca seperti ini, kondisi seperti dan keadaan seperti ini. Jadi seperti itu. Yeah. Kalau misalnya seperti perkataan guru nih Kak, berarti memang semua siklus ini memang harus terjadi gurunya. Semua siklus harus terjadi, begitulah cara semesta untuk menyeimbangkan alam semesta ini. Jadi kalau panas terus-terusan panas, manusia tidak akan pernah bertahan. Kalau dingin terus dingin, manusia tidak akan pernah bertahan. Maka di dunia ini ada berlaku satu hukum semesta yang paling cerdas, yaitu Tuhan semesta tahu kapan waktunya hujan, kapan waktunya kemarau. Jadi beliau yang mengatur siklusnya. Sekuat apapun kita berharap itu terjadi perubahan, misalnya seperti sekarang, ayo segera turunkan hujan, itu akan bisa. Karena tugas manusia bukan itu, tapi tugas manusia adalah menerima, lalu mengalir, dan bersyukur atas semua ini. Jadi seperti itu. Intinya bersyukur kan kalau kata selebgram sekarang. Benar. Intinya bersyukur karena orang tua kita di zaman dulu pun selalu menganjurkan seburuk apapun suatu peristiwa itu adalah satu ujian yang membuat kita merasa menang ketika kita mampu mengatasinya. Oh iya benar juga sih. Jadi itulah bersyukur. Inti dari bersyukur itu adalah ketika kita merasa menang menghadapi situasi yang terjadi yang terburuk. Kita melewatinya ya gurunya. Kita melewatinya maka kita bisa disebut pemenang. Dan jangan lupa Gung, ketika ada cuaca panas, kalau ini terhapus, maka cuaca dingin pun akan tidak ada. Jadi definisi panas adalah, definisi seperti udara seperti saat ini adalah, itu menjadi panas ketika kita tahu rasanya dingin, pernah merasakan rasa dingin. Jadi jangan lupa apapun yang terjadi itulah berkah Tuhan yang selalu kita syukuri. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal kecil pun harus disyukuri gurunya. Harus disyukuri, selalu bersyukur. Betul-betul. Kemudian untuk Mangke ini kan dikatakan bahwa sekarang adalah zaman Kali Yuga. Yeah. Kalau pandangan guru terkait dengan zaman Kali Yuga itu seperti apa guru? Zaman Kali Yuga itu adalah zaman di mana manusia sedang mengalami apa yang disebut dengan Piyutana Samskara. Piyutana Samskara itu kalau diontologikan, didefinisikan adalah banyak dari kita mengalami ketersesatan dalam kehidupan ini. Manusia itu memiliki sifat kedewaan, Gung. Sifat kedewaan itu disebut dengan Dawi Sampat. Itu artinya manusia harus selalu dalam hidupnya mempertahankan 3 hal. Yang dalam sastra disebut sebagai istilah Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam adalah manusia yang baik, manusia yang hidupnya bahagia kelak di kemudian hari, adalah mereka yang mampu selalu membenarkan langkahnya yang salah. Jadi ketika hari ini kita salah, besok dibenarkan. Yang kedua, selain membenarkan adalah manusia yang bahagia untuk saat ini dan di masa depan adalah mereka yang mampu mempertahankan sifat-sifat kebijaksanaan. Kalau hari ini kita merasa kurang bijaksana sehingga menimbulkan kesalahpahaman, kerugian bagi pribadi lain, terus tekanan bagi hidup kita harus menjadi lebih bijaksana, belajar bijaksana. Yang ketiga adalah manusia yang berhasil hidup bahagia di saat ini dan di masa depan adalah mereka yang selalu memiliki sifat keindahan. Jadi indahkan hidup kita. Salah satu hidup indah itu adalah rasa syukur. Ketika manusia tidak punya rasa syukur, maka hidupnya selalu akan tegang. Tegang itu artinya dia akan menimbulkan reaksi buruk bagi saraf-sarafnya. Dan ketika kita tegang, yang muncul ada 3, yaitu loba, kama, kroda. Ambisi yang berlebihan, nafsu yang berlebihan, dan ada emosi yang tidak bisa dikendalikan. Jadi seperti itu. Bagaimana seseorang bisa menjadi yang satuam tadi itu, Guru? Sementara kondisi dunia sendiri sudah semakin chaos kalau kita bilang, Guru. Begini, Satyam, Siwam, Sundaram, kebenaran, kebijaksanaan, dan keindahan itu adanya di dalam diri kita, Gung, bukan di luar. Jadi banyak manusia ketika mengalami masalah, dia cenderung lari keluar mencari penyelesaian. Betul. Misalnya ketika dia sakit, dia menuduh alam semesta, dia menuduh orang lain sebagai sumbernya. Padahal sebenarnya dia bisa menyembuhkan dirinya dengan berpikir yang lebih sehat, berpikir yang lebih rasional, berpikir yang lebih logik. Karena semua berawal dari diri kita sendiri. Kondisi seburuk apapun di dunia ini, kalau kita menempatkan diri di tempat yang positif, cara pandang positif, perspektif positif, maka kita akan menemukan suatu manfaat ada apa di balik sebuah peristiwa. Jadi mulai saat ini coba kita berpikir dalam zaman Kali Yuga ini,
Jangan selalu mencari sesuatu di luar diri kita. Coba sekali-sekali kita merenung ke dalam diri, berinteraksi dengan cara personal dengan diri kita, berbicara dengan intuisi kita, dengan jiwa kita, dengan nurani kita, maka kita akan mendapat banyak manfaat dan banyak penyegaran-penyegaran. Jadi seperti itu. Caranya untuk berbicara kepada diri sendiri ini gimana, Guru? Kalau kita berbicara tentang yoga selalu menganjurkan, yoga itu kan ada dua, Guru. Yoga yang memperbaiki fisik kita disebut dengan istilah Bahiranga Yoga. Itu yoga bagian yang paling fisikal gitu. Lalu ada tiga yoga teratas dalam Astanga Yoga disebut dengan Dharana, Dhyana, dan Semedi. Itu namanya Ataranga Yoga. Bagian dari yoga yang mengajarkan kita bagaimana caranya meraih kedamaian hati, kelenturan jiwa, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita ada masalah, tiga ini harus dilakukan. Mencoba berkonsentrasi kepada diri kita, di mana salah kita. Yang kedua, mencoba berinteraksi dengan, belajar dari kekuatan alam. Belajar dari pohon yang terterpa angin, meliuk-liuk tapi tidak patah. Itu kita belajar, jadi belajar kebijaksanaan. Dan yang terakhir kita kontemplasi dengan Tuhan. Bukankah di dunia ini kekuatan Tuhan melebihi segalanya? Seburuk-buruknya situasi, kalau kita lari kepada Tuhan, kita akan lebih tenang. Karena suka, duka, lara, pati itu bukan di tangan orang lain, bukan di tangan siapapun, tapi di tangan Tuhan. Jadi kalau kita yakin bahwa suka, duka, lari di tangan Tuhan, apapun masalah kita, jangan lari keluar, tapi larilah mendekati Tuhan. Ini yang disebut dengan divergensi. Sedangkan kalau orang sakit itu biasanya melakukan konvergensi. Dia hanyut terlalu jauh dengan Tuhan. Karena ada rasa marah, rasa benci, rasa kesal, protes pada situasi. Kenapa saya sakit? Padahal saya sudah baik, saya sudah berdoa. Itu namanya konvergensi. Dan ketika dia hanyut dengan Tuhan, kesabaran, kesadaran akan tipis sekali. Semakin jauh ya, Guru? Semakin jauh. Itu penyebab sakit yang utama sebenarnya. Kita berbicara dengan Tuhan itu kan selalu menarik, Guru. Tapi masalahnya adalah khususnya generasi-generasi muda zaman sekarang sangat banyak sekali yang akhirnya jauh dari Tuhan karena mungkin ya dia marah, dia mungkin tersesat dan kemudian muncullah hal-hal seperti penyembah setan dan lain sebagainya. Itu kenapa orang-orang bisa semakin jauh dari Tuhan, Guru? Begini, sebenarnya manusia tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan setiap manusia. Generasi muda kita pun kelihatannya, kalau kita lihat sepintas memang jauh dari Tuhan. Kalau kita mengukur generasi muda sekarang, apakah rajin sembahyang, ke pura gitu misalnya, atau ke tempat-tempat ibadah lainnya. Kan ukuran manusia dekat dengan Tuhan tidak seperti itu. Tidak mutlak. Kalau kita berbicara secara komprehensif, secara fundamental, itu dekat-dekatan manusia dengan Tuhan ketika napas kita masih ditarik, itu dekat dengan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, generasi muda kita kan sekarang melakukan pembicaraan intim dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Nah, ketika mereka bekerja dengan serius, dengan konsentrasi penuh, itu mereka dekat dengan Tuhan. Karena ketika mereka sebelum pergi, pamit sama orang tua, lalu doa di penuhun karangnya, itu dekat dengan Tuhan. Jadi jangan diartikan generasi muda kita generasi yang membelot dari Tuhan. Enggak, bagi Guru sih enggak. Cuman cara mereka mendekati Tuhan berbeda dengan cara tradisi kuno mendekati Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi kan kalaupun dibilang jauh atau terdekatnya itu kan sebenarnya Atman sendiri adalah tuh percikan Tuhan kan? Ya benar. Tapi karena terbelenggu maya itu kan gitu, Guru, benar, ya? Karena gini, dalam teori-teori teologi dikatakan ada dua. Yang pertama adalah manusia selalu ada Tuhan dalam dirinya. Lalu ada teori satunya lagi disebut dengan teori dualistik yang mengatakan Tuhan ada kalau beliau dihadirkan. Nah, kapan Tuhan hadir untuk diri kita? Tuhan hadir untuk diri kita ketika kita melakukan aktivitas yang disertai dengan doa terlebih dahulu. Maka orang tua kita selalu mengatakan sebelum kamu melakukan sesuatu, sebutkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur ketuhanan. Misalnya, Om Awigenamastu Namasidam, semoga apapun yang saya kerjakan hari ini dimudahkan. Semoga apapun yang saya belum miliki dihadirkan. Semoga apapun yang baik dipertahankan, apapun yang buruk dihilangkan. Kan begitu. Hanya mengucapkan Om Awigenamastu Namasidam. Dan ketika nanti sudah berhasil mendapatkan sesuatu, berhasil melakukan sesuatu dengan aman, lalu kita mengucapkan rasa syukur, astungkara. Itu bentuk-bentuk menghadirkan Tuhan dan mendekatkan Tuhan dalam diri kita. Itu sangat mudah
Dan generasi muda kita sering melakukan itu. Tapi kita memang kalau kita melihat sekarang kan ada fenomena yang tadi Gung Sri bilang, ada namanya yang disebut dengan fenomena satanisme. Satanik gitu. Jadi ini kan berkembang di Amerika dulu. Di Amerika, lalu di abad 19 itu karena zaman internet, lalu pemuja-pemuja setan ini banyak terpengaruh gitu. Dan dalam konteks pemuja setan itu ada dua dia. Yang pertama disebut dengan setanisme yang bersifat teistik. Dan setanisme yang bersifat ateistik. Teistik dan ateistik, atau teisme dan ateisme. Nah, bagi mereka yang memuja setan, bukan memuja setan, jadi mereka yang percaya adanya setan, karena teistik yang bersifat setanisme itu yang disebut dengan teistik tradisional. Mereka yang percaya adanya setan karena mereka percaya adanya Tuhan. Kan kalau orang-orang yang belajar supranatural mengatakan kalau orang percaya pada Tuhan memiliki sifat baik, tapi kalau mereka percaya adanya hantu memiliki sifat buruk. Jadi kata-katanya sama, hurufnya sama. Tuhan dan hantu itu cuma kebalik beberapa kalimat. Itu dipakai sebagai perumpamaan. Nah, mereka yang memuja setan secara teistik ini, mereka percaya pada hal-hal yang bersifat gaib. Mereka yang percaya dengan memuja setan, mereka akan mendapatkan kekuatan supranaturalisme yang luar biasa. Ini berkaitan erat dengan ada sistem-sistem sihir dalam kehidupan manusia. Ada seperti itu. Nah, yang kedua, ada pemuja-pemuja setan yang bersifat setanisme ateistik. Mereka tidak percaya justru adanya setan itu berbentuk memang bermateri. Mereka hanya percaya sebagai simbol. Jadi setan itu simbol, artinya manusia itu memuja setan karena mereka percaya dengan memiliki sifat-sifat seperti itu mereka bahagia. Karena sifat manusia bagi di mata mereka, pemuja ini ada ateisme niki adalah manusia punya sifat kebaikan, sekaligus punya sifat keburukan. Ada pilihan berperilaku baik, ada pilihan berperilaku buruk. Ada orang bahagia ketika dia berperilaku baik, ada orang bahagia ketika berperilaku buruk. Nah, yang Gong katakan tadi, ada beberapa fenomena, misalnya bule-bule masuk ke pura tanpa busana, itu adalah bentuk-bentuk pemujaan setan atau ateisme. Ateistik. Jadi itu ya? setanisme ateistik namanya. Jadi mereka bahagia dengan melakukan itu. Ya. Jadi seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi itu aliran berkembang kemana-mana karena ada internet, ada kemajuan zaman, tidak bisa dibendung itu, Gung. Berarti sebenarnya satani ini sudah lama, Guru nge. Karena kan kalau di beberapa agama nih Kak, sudah dijelaskan sejak turunnya Adam dan Hawa itu. Ya, terlepas dari itu semua, kalau secara teoritis metafisik itu dikatakan itu dimulainya sekitar tahun 1960. Udah lama. Itu ada aliran yang ateistik muncul seperti itu. Bahkan di tahun, kalau tidak salah, ini tahun 1991 rasanya. Itu mulai mengejala di seluruh dunia. Bahkan ada kelompok-kelompok kecil yang menamakan dirinya kelompok pemuja setan gitu. Iya. Ini kan berkembang sekali di Amerika dan beberapa negara Eropa itu. Apa karena mereka memang pahamnya liberal nggak? Sebenarnya bukan berpaham liberal. Dia bisa berkembang dimanapun, termasuk di negara kita juga bisa berkembang. Ketika orang banyak memilih melakukan bahwa percaya dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang berbeda, dia memilih kekuatan hitam untuk melakukan sesuatu, itu sudah termasuk ateisme. Jadi seperti ini. Ateis tidak percaya Tuhan sebenarnya. Ya, tidak percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya dengan setan juga. Tapi dia memuja setan sebagai satu simbol. Bahwa manusia punya kekuatan beda loh. Kalau memuja Tuhan, biasanya gejala metafisisnya adalah orang-orang ini pelarian. Orang-orang yang dulunya pemuja Tuhan, ketika dia belum mendapatkan sesuatu dia putus asa, jadi larinya ke seperti itu. Jadi, tapi suatu saat kalau menurut teori Heger gitu, jadi dikatakan bahwa suatu saat dia akan bisa menemukan titik perpohonnya kembali, dia akan menemukan titik penyadaran, dia bisa kembali ke menjadi pemuja Tuhan lagi. Kalau dia sadar nih Guru nih. Ya. Tapi bedanya teistik dengan ateistik itu kan lebih ke orang yang
Masih percaya Tuhan kalau yang lihat nih? Masih percaya Tuhan, masih percaya pada kekuatan-kekuatan yang bersifat putih. Jadi kekuatan-kekuatan kebaikan. Bahwa dengan kebaikan kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kan jangan lupa, dunia ini adalah proses. Ketika kita di tengah jalan menyimpulkan, oh saya dengan berbuat baik saya belum menemukan hal baik, saya coba hal negatif. Kan itu jadi masalah, Gung. Ketika kita tidak sabar, menyadari bahwa hidup ini proses, lalu kita protes. Nah, ketika kita protes, proses itu tadi terhenti. Disitulah kadang-kadang manusia, yang guru katakan tadi, tersesat di tanah samskara, lalu hanyut dari Tuhan. Nah, begitu kita jauh dari Tuhan, maka sifat-sifat ketuhanan itu, yang tadi benar, bijak, dan indah itu semakin tipis dalam tubuh kita. Maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu tidak terkendali lagi. Kenapa bisa begitu? Karena dia berpikir tidak ada sesuatu yang menghalangi dia ketika dia melakukan keburukan. Nah, tujuan dari kita memuja Tuhan salah satunya adalah menjadikan diri kita punya kontrol, jangan sampai kita tersesat terlalu jauh sebagai manusia. Gitu. Karena apa? Karena di dunia ini ada kekuatan semesta yang digerakkan oleh Tuhan untuk melindungi kita, untuk memagari kita. Jadi seperti itu. Dan sekarang kan yang fenomena ini kan banyak sekali turis-turis asing yang kemudian telanjang, berfoto telanjang di pura, bahkan naik ke atas. Terus ada yang kemarin di Ubud itu dia bahkan di tempat ramai menari, jalan dengan tanpa busana. Itu kan sebenarnya sudah penunjukan diri yang luar biasa kalau menurut tiang pribadi, Guru. Gimana fenomena itu sebenarnya ya? Sebenarnya gini, orang-orang seperti itu kan dia tidak punya punya etika, tidak punya rasa estetik gitu. Bagi dia itu adalah sesuatu yang kewajaran dalam kelompoknya dia. Dalam kelompoknya. Tapi dalam kelompok generalis, dia kan merasa kelompok itu bersifat spesialis gitu. Ada namanya kelompok generalis atau populasi yang seperti ini yang di Bali itu kan satu yang aneh gitu. Tapi dia pasti ingin menunjukkan eksistensinya, Gung. Bahwa saya sebenarnya punya identitas sebagai setanik, setanisme. Saya pemuja setan gitu loh. Dalam bentuk ateis biasanya. Makanya dia lakukan di pura. Karena dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia tidak percaya bahwa ada Tuhan yang bersemayam di sini bisa menyakiti saya. Maka dia berani melakukan itu. Nah, itu perbedaannya. Kalau setanisme teistik, dia masih takut melakukan itu karena dia percaya ada kekuatan Tuhan. Ya kalau saya melakukan naik misalnya ke Padmasana, maka saya akan kena sesuatu yang buruk gitu. Berarti orang-orang yang sudah menunjukkan diri eksistensi seperti itu sudah termasuk ateistik? Ya, setanisme ateistik. Ateistik. Gimana cara kita memagari diri agar, karena ini kan mereka ternyata mereka kayak jadi turis menyelusup, ternyata hal-hal yang aneh terjadi terus di Bali. Cara untuk memagari diri masyarakat Bali sendiri gimana? Terutama anak muda. Gini, Gong. Yang pertama, dalam ajaran metafisis itu, apapun kejadian yang terjadi, begitulah cara Tuhan membuat satu perbaikan itu akan terjadi. Kalau misalnya saja tidak ada kejadian seperti itu, maka kita tidak ngeh bahwa pura kita harus terlindungi, terjaga dengan baik. Yang terjadi berikutnya adalah kesadaran kita bahwa jika kita berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan atau orang-orang lain di luar diri kita, maka kita perlu memperkokoh pemagaran terhadap pura itu sendiri. Kita tidak bisa selalu menyalahkan orang lain yang melakukan itu karena orang lain otaknya tidak seperti kita. Betul. Jadi kitalah yang lebih waspada, jangan sampai peristiwa itu terjadi. Lagi. Cara yang pertama adalah masing-masing dari kita harus kontrol diri. Yang kedua, biasanya kan, ini maaf ya, kalau kita bicara metafisis ini, guru tidak menyebutkan apa-apa, ada bermaksud apa, tapi metafisis guru sebutkan, secara generalis metafisis, ajaran teontologi, bahwa jika ada sesuatu terjadi pada kita atau lingkungan terdekat kita, berarti kitalah yang harus introspeksi diri. Ketika kita selalu lari ke orang lain, menyalahkan orang tersebut, maka kita tidak akan pernah introspeksi diri. Maka yang terbaik setiap kejadian yang terjadi pada diri kita, yang pertama kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki. Kembalikan ke diri sendiri. Nah, maka dengan itu, maka vibrasi kita akan membaik.
kalau kita selalu menuduh orang lain, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa oh kita juga punya kesalahan, mungkin terlalu kita longgar, juga lalai gitu ya. Longgar, kurang waspada, kan begitu jadinya. Iya, betul Jadi sekali. kalau bagi guru sih setiap kejadian baik itu baik ataupun itu buruk selalu membawa apa yang disebut dengan semiotika konklusif. Ada pesan-pesan Tuhan di dalamnya yang harus kita baca dan pecahkan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara guru bahaya dari ajaran satanis ini kan tentu tidak biasa guru. Karena kalau Tia sendiri mungkin Tia masih awam, tapi Tia sempat searching juga. Itu kan dia bertolak belakang dengan ajaran ketuhanan dan juga kayak ada apa istilahnya hidup yang terlalu bebas dan lain sebagainya. Itu seperti apa guru? Ya namanya juga kelompok atau sekelompok orang yang punya ideologis, yang punya nilai filosofis meyakini tersebut di mata dia itulah kebenaran yang paling benar gitu. Sedangkan di mata kita yang percaya dengan Tuhan, percaya dengan adanya tautan karma, hal itu kan menjadi buruk banget gitu. Oleh karena itu di dunia ini kita tidak bisa membatasi di zaman globalisasi ini, kita tidak bisa membatasi kemana arah orang berjalan gitu. Yang penting dari kita adalah kita berusaha menanamkan norma-norma yang ada yang diwariskan oleh para leluhur kita. Jadi norma-norma itu kan ada 4 yang utama. Yang pertama adalah mari kita menjadi manusia yang berjalan di arah norma hukum. Artinya kita jangan melanggar hukum. Ketika kita menjadi manusia yang tidak melanggar hukum positif, artinya kita telah menjalankan satu perintah Tuhan bahwa kita adalah bukan kriminal gitu. Yang kedua ada norma agama. Nah, apapun yang kita lakukan, mari kita dasari pada ajaran-ajaran yang agama tentukan. Di ajaran agama itu kan ada perintah, ada larangan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Lalu yang ketiga, kita belajar menjalankan norma kesusilaan. Nah, ketika kita menjalankan norma kesusilaan, kan ada 3 di sana, Gung. Bagaimana kita menjadi manusia yang selalu santun, bagaimana kita menjadi manusia yang selalu santa, bagaimana kita menjadi manusia yang menciptakan rasa santih, rasa kebersamaan yang kebahagiaan bersama. Santa itu apa? Jadi santun itu artinya mari kita jadi manusia yang tidak melukai perasaan orang lain. Ketika kita berbuat, berpikir, dan berbicara, jangan melukai. Dari sifat yang tidak melukai ini, maka akan muncul sifat santa. Sifat santa itu adalah sifat-sifat yang dimunculkan, yang selalu berusaha mencari persamaan-persamaan yang ada, dibandingkan mencari perbedaan. Oh gitu. Kadang-kadang kan manusia itu suka sedikit aja ada perbedaan, itu dibesarkan, persamaannya ditenggelamkan. Dipermasalahkan. Jadi, mari kita mencoba menjadi manusia yang lebih lentur, apalagi nanti memasuki tahun naga kayu nih, tahun depan. Hanya orang-orang yang lentur yang bisa hidup bahagia gitu. Kalau kita kaku itu tahun depan susah, Gung. Naga kayu itu satu karakternya adalah kelenturan gitu. Itu jadi ya setelah kita sudah santun, maka kita cari kebersamaan disebut santa, maka kedua hal ini akan melahirkan santi, kedamaian dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan Gong yang pertama tadi. Bagaimana cara kita menghadapi udara panas biar hati tetap dingin? Jadilah orang yang santun, santa, dan santih gitu. Sebenarnya simpel guru ya. Kayak guru bilang tadi kan mencari persamaan, mengurangi perbedaan. Cuma terkadang kan kita bertemu dengan orang yang memang pemikirannya memang sudah tersesat seperti itu. Jadi memang harus dari diri kita yang akhirnya mendamaikan diri, kan Guru? Ya, karena gini, banyak dari kita di zaman Kali Yuga kan dikatakan oleh metafisis itu zaman Kali Yuga, zaman manusia kehilangan jati diri. Iya. Selalu mengatakan saya tidak mampu mengontrol diri saya. Orang sakit sering mengatakan, Guru saya telah berusaha berbuat baik tapi saya tidak mampu mengontrol. Guru pikiran saya selalu negatif, saya tidak mampu mengontrol. Menjadikan positif. Saya sudah berusaha, tapi saya tidak mampu. Selalu mengatakan ketidakmampuan. Namun dalam teori androteologi, Tuhan itu selalu bersabda bahwa di dunia ini manusia diberikan kemampuan yang melebihi batasan malah yang dia tahu. Tapi itu perlu dibangkitkan.
Dan cara membangkitkan itu adalah dengan kesadaran bahwa kita memiliki kemauan yang kuat mengontrol apapun. Jadi selama ini manusia itu gagal karena dia merasa tidak mampu. Padahal dia sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau melakukan dengan konsisten. Tidak mau. Jadi dia coba kemauannya sedikit, terus belum berhasil, dia langsung mengatakan, aduh tidak mampu. Kalau dia merasa tidak mau melakukan terus-menerus, maka kemampuan itu akan pernah teruji. Maka salah satu cara memenangkan sebuah ujian adalah maukan diri dengan konsisten melakukan apapun. Maukan diri secara konsisten melakukan apapun. Bahkan di kondisi terburuk sekalipun. Iya, karena kan Tuhan itu jelas menulis Tuhan itu jelas bersabda, dan orang tua kita, luhur kita jelas mengajarkan satu ajaran bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya kejadian buruk. Kejadian itu menjadi sebuah peristiwa buruk karena tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Itu buruk jadinya. Tidak sesuai ekspektasi. Nah, tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau kejadian itu cocok dengan yang kita harapkan, seburuk apapun itu bagi orang lain, tetap itu namanya kejadian baik buat diri kita. Aneh kan? Ya, benar. Itu masalahnya, Gung. Jadi kejadian buruk itu bisa buruk bagi hidup orang lain, bisa buruk bagi kita. Maka sebenarnya kalau kita menjadi manusia yang berketuhanan, memiliki nilai Tuhan besar, apapun kejadiannya, coba kita lihat, cari, ada nilai filosofi di dalam kejadian itu. Maka ketika itu kita tahu bahwa setiap kejadian yang turun di muka bumi ini disebut secara semiotika konklusif sebagai guru suci yang dikirim Tuhan untuk memberikan kita kesabaran dan kesadaran. Karena dalam kesadaran kesabaran itulah sebenarnya kita percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir untuk kita. Apakah ini juga berkaitan dengan ajaran karma dalam Hindu ya, Guru ya? Karena kan ada orang yang kok udah baik saya berbuat, kok belum juga hidup saya baik gitu. Karena gini, Gung. Karena seringkali manusia kan begini. Ketika dia berusia 50 tahun misalnya, dari kecil sampai dia usia 45, dia sengsara aja hidupnya gitu. Bukan berperilaku buruk nih. Berperilaku buruk. Lalu dari usia 46 sampai 50 baik banget gitu. Nah, dia ukur terus nih, Gung. Saya udah 4 tahun loh berbuat baik, tapi belum ada hasil baik. Dia lupa bahwa 45 tahun dia melakukan keburukan. Apalagi kemungkinan besar di tautan karma, dia punya karma usana yang buruk di masa lalunya. Di reinkarnasi sebelumnya ya. Makanya yang terbaik adalah kita tidak usahlah berbicara terlalu jauh reinkarnasi, tapi kita bicara dari ketika kita sadar sebagai manusia, memasuki usia remaja. Maka dari sinilah kita harus memulai menanam bibit-bibit kebaikan. Kan ada satu filsafat yang mengatakan kalau kita menanam padi, maka di dalam itu akan tumbuh rumput-rumput liar, Gung. Jangan lupa bahwa kebaikan yang kita tanam selalu ada penderitaan di sana. Yang akhirnya ketika masa panen tiba, rumput ini tidak akan pernah ada artinya karena padi terus bertumbuh. Tapi ketika kita menanam rumput, Anda pastikan tidak akan ada padi bertumbuh di sana. Artinya ketika Anda menjadi orang jahat, orang tidak baik, tidak ada kebaikan yang akan muncul. Maka manusia itu tidak boleh menyimpulkan hidupnya di tengah-tengah. Ketika napas masih kita bisa tarik, selalu ada masa di mana kita menanam bibit baru, pohon baru. Kalau kita ingin menikmati pohon yang berdaun rindang, berbuah lebat, berbuah manis, ya kita tanam pohon yang seperti itu jenisnya. Jadi seperti itu. Jadi manusia itu kan sering mengalami apa yang disebut dengan ambiguitas. Inginnya dia memetik kebaikan, tapi perilakunya yang dijalani keburukan. Nggak sinkron jadinya. Nggak sinkron jadinya. Jadi yang bertumbuh, yang ditanam pohon, tapi dia tidak tahu yang dia tanam itu pohon berduri, sehingga dia bisa melukai dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Berarti intinya kan sadar sebenarnya, Guru. Kesadaran itu, nggak? Iya, kesadaran itu kadang-kadang cuman datangnya kadang terlambat. Ketika pohon berduri sudah bertumbuh, dia terlukai, baru dia sadar, saya kok menanam pohon berduri. Tapi kan itu tidak bisa ditebang begitu saja. Itu akan berbuah dulu. Kita nikmati buah asam-asamnya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi maka menjadi manusia itu kapanpun kita mulai sadar ada keburukan yang terjadi, saat itulah kita harus mempertebal, memperbanyak, memperluas kebaikan yang kita lakukan. Dan introspeksi tadi itu. Ya, itu paling penting. Di awal. Menyadari introspeksi. Jangan setiap kita tidak sehat,
tidak sukses, tidak keberlimpahan harta dan kasih sayang, tidak bahagia, menyalahkan lalu orang kita lain. mencari kambing hitam. Dia yang menyebabkan. Selama kita seperti itu, selama kita percaya pada hal seperti itu, selama itu kita tidak akan pernah introspeksi diri. Selama itu sakit yang berada dalam tubuh kita menjadi bagian yang harus kita lalui terus. Tapi begitu kita sadar, oh ini kesalahan saya mulai dari pikiran saya, perbaiki pikirannya. Oh, sakit saya ini berawal dari sensitivitas di hati saya. Kita perbaiki, kita kendalikan. Oh, ini berawal dari kesalahan gerakan saya. Kita perbaiki. Nah, dengan begitu, tidak ada alasan lagi penyakit bersemayam dalam tubuh kita. Kan tubuh kita ini bukan adalah kesucian. Kan dari kecil kita mau bulanan, mau tonan, tersucikan terus, disucikan terus. Bukan berarti kita orang suci, tapi disucikan terus. Setiap mandi, kita tuh doa biar air yang kita pakai mandi ini menjadi alat pembersihan, kan begitu. Tapi kadang-kadang kan kesadaran seperti itu munculnya di belakangan. Iya, benar. Jadi selalu kita mengatasnamakan sakit itu orang lain. Orang lain dulu yang disalahkan ya, kambing hitam ya. Jadi susah jadinya kita sembuh kalau benar. begitu. Jadi seperti itu. Nah, Tribuners, jadi memang kalau seperti yang Guru Mangku Hipno bilang itu kan kita intinya sadar dulu, introspeksi diri dulu, jangan sampai setelah kita mendapatkan sedemikian rupa kesengsaraan malah tersesat kan gurungnya. Tersesat dan menyalahkan leluhur, menyalahkan Tuhan, menyalahkan karang. Kan begitu biasanya. Jadi oh ini karangnya yang bermasalah. Kalau secara metafisis, apa hubungan karang? Karang itu tidak ada nyawanya dengan manusia. Ya. Kan metafisis itu, Gung, itu mengajarkan satu ilmu yang disebut dengan ilmu teologi manusia. Jadi antroteologi namanya. Bagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhan memiliki 3 bagian penting. Jadi yang pertama disebut dengan manusia punya unsur buta dalam tubuhnya dari paha sampai ke kaki. Manusia itu disimbolkan adalah badan dari pangkal paha sampai ke leher. Sedangkan unsur Tuhan yang berada di atas, leluhur Tuhan, disimbolkan dari leher sampai ke ubun-ubun. Nah sekarang coba Gong praktekkan. Benar enggak ada buta yang bisa menyakiti manusia? Kaki kita, ini manusia nih dari pangkal paha sampai ke leher. Coba gimana cara kita menyakiti? Tidak akan bisa, Gong. Di situ ada satu gerakan mekanik yang tidak membolehkan kaki nyentuh kepala, kaki nyentuh badan, tidak bisa. Berarti secara metafisis unsur buta sedikit sekali punya peluang menyakiti manusia. Itu. Nah, yang kedua, benar enggak ada unsur leluhur, unsur Tuhan yang bisa menyakiti manusia? Unsur itu berada di leher, di sini, sampai ke kepala. Coba Gong praktekkan, bagaimana caranya manusia itu disakiti oleh leher, kepala. Ada satu hal yang membuat leher kita tidak bisa nyakitin badan. Tetapi sekarang, ini kan dunia nih, Gong. Maka dibilang dunia ini adalah manusia yang paling berkuasa dalam hal baik atau buruk, menciptakan kebaikan atau keburukan. Nah, di bagian tangan ini, Gung, di bagian leher ini, badan, sampai di sini, ada tangan. Dia bisa menyakiti Tuhannya, leluhurnya, dengan mengatakan beginilah. Dia bisa menyakiti butanya. Nih, berarti manusia adalah makhluk yang paling hebat di dunia ini. Paling sempurna kan disebut. Kalau sempurna sih enggak, paling hebat. Paling hebat. Dia sebenarnya bisa berperspektif menyakiti buta dan menyakiti leluhurnya. Salah satu bagian yang menyakiti leluhur itu adalah ketika kita mengatakan leluhur menyakiti kita karena kurang begini. Kalau dalam metafisis itu diajarkan kalau leluhur itu kan makanya disebut dengan luhur, lelangit. Beliau sudah berada di atas, beliau sudah tidak terikat oleh karma buruk, oleh apapun di dunia ini. Jadi bagaimana mungkin beliau yang punya sifat Daiwi Sampat, sifat kebaikan, sifat yang luhin mautamu, bisa nyakitin masyarakat. Beliau yang bertugas begini tangan beliau, karena beliau di atas, tangannya begini. Memberi. Buta saja yang di bawah, kalau orang di bawah bagaimana tangannya? Begini, minta. Tak bisa nyakitin manusia kok. Manusia yang punya sifat bisa memberi, bisa meminta, ini bisa leluasa menyakiti siapapun. Tapi jadi, malahan nggak sadar ya Guru ya. Nah makanya tadi gue udah menyimpulkan bahwa manusia itu perlu punya 2 hal.
sebagai ciri bahwa dia bertuhan. Yang pertama dia punya kesadaran, yang kedua dia punya kesabaran. Jika dia sudah melakukan kebaikan, sudah berdoa, sudah melakukan apapun yang baik, lalu belum menikmati hasil baik, berarti dia harus sabar. Kenapa? Karena waktu atau dikala, dalam teori dikala, teori ruang dan waktu, manusia tidak bisa mempercepat suksesnya, tidak bisa memperlambat sukses orang lain. Sebenarnya semua ada ukuran, semua ada takaran, dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena sudah dari beliau kan? Karena kalau kita percaya Tuhan, memang Tuhan maha segalanya. Maka suku Dekelarepati hanya di tangan Tuhan. Berarti ketika kita tidak mendapatkan sesuatu itu bukan karena kitanya, tapi memang nggak jodohnya gitu ya, Guru? Bukan karena kitanya, bukan karena kita sudah menyimpulkan seolah kita tidak mendapatkan sesuatu. Padahal itu kan belum mendapatkan sesuatu. Kata-kata tidak dan kata-kata belum ini jadikan satu. Padahal beda makna. Nah, kalau Gong Sri misalnya, guru yang sudah doa, sudah bekerja, tapi kok hasilnya tidak positif sampai saat ini. Kan mengatakan tidak positif. Harusnya yang kita katakan belum positif. Berarti kalau belum itu berarti ada kemungkinan besok terjadi. Sekejap mata lagi terjadi, kan begitu. Tapi kita sudah potong duluan, tidak seolah-olah selesai. Akhirnya itu menjadi mindset ya? Itu akhirnya menjadi tekanan. Begitu kita tertekan, ada di tekanan dalam hidup kita harap kita menegang, yang muncul adalah emosi. Emosi yang kemarahan yang tanpa sebab muncul. Nak lewat benar-benar bakat klakson, itu udah menyalahi hukum kebaikan. Karena orang baik itu kalau ada orang nyebrang, kita berhenti, jangan diklakson. Malah kalau ada orang tua yang renta menyeberang, kita berhenti, kita dandan, pegangin, seberangin. Itu kebaikan. Nah, karena kita sudah terlanjur menyimpulkan hidup kita buruk, sudah tidak akan mendapat kebaikan, emosi kita muncul. Begitu keluar rumah, ada ayam lewat aja kita bisa marah. Jadi ada orang, kalau ke kampung nih, ada orang ngangon bebek kan biasanya pelan jalannya tuh, kita klaksonin. Itu kan sudah menyalahi hukum kebaikan. Bagaimana Anda melakukan keburukan ingin mendapat kebaikan? Bagaimana Anda menanam pohon berduri ingin menikmati pohon yang berbuah manis? Kan di dunia ini sederhananya apa yang kita petik, tanam itu yang kita petik. Yang kita tuai ya. Kita tuai, jadi seperti itu sederhana. Jadi memang akhirnya orang-orang mungkin kita ngomong tadi kebaikan itu tersesat ke setani atau sebagainya itu karena memang mereka sudah kehilangan jati diri tadi itu gurunya. Ya sebenarnya bagi guru mereka cenderung ada orang-orang yang secara pengetahuan itu belum mencapai level yang bisa mencapai nilai ketuhanan. Jadi dia masih terombang-ambing dalam mencari siapa jati dirinya. Kan kebanyakan orang ketika belum memiliki ilmu yang cukup, wawasan yang cukup, dia cenderung melakukan keburukan. Tapi begitu dia mendapatkan ilmu pengetahuan, kan pengetahuan itu adalah widya. Widya itu bisa muncul dari mana saja, terutama dari orang tua kita. Makanya dalam sastra-sastra selalu dituliskan, tua mewa mata capita tua mewa bandus casaka tua mewa. Mari kita belajar bahwa ibu dan bapak kita adalah Tuhan bagi kita. Kita ikuti perilaku-perilaku baiknya. Kita belajar dari mereka. Lalu tua mewa widyam drafinam tua mewa. Mari kita menambah pengetahuan agar kalau kita berpengetahuan kita menjaga semesta dengan baik. Nah, ketika kita menjaga semesta dengan baik, siklusnya kita hormati dengan baik, maka semesta pun menjadi tempat terindah bagi kita untuk menjalani kehidupan. Iya. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, Guru, ini kenapa Tuhan menciptakan setan? Ya. Katanya itu dulu malaikat, Guru. Gini, kalau kita bicara ada istilahnya, kita tidak mau menyebut bahasa lain ya. Ini, ketika ada komet, tahu komet kan? Orang Bali bilang apa komet itu? Komet, ya komet ya, sih. Bintang jatuh. Bintang gitu. jatuh lah. Jadi ada bintang jatuh nih, bintang jatuh. Di sana ada suatu kepercayaan bahwa itu ada kebaikan yang Tuhan kirim ke manusia. Tapi cahaya itu begitu jatuh jadi di bawah jadi batu. Jadi perubahannya deras.
Jadi kadang-kadang orang percaya bahwa tadinya dia ingin mendapatkan kebaikan, tapi jalur yang dia pakai kesalahan. Lalu pertanyaan kenapa ada setan? Nah, selama ada setan itu kan identik dengan hal-hal buruk. Selama ada keburukan maka kebaikan itu akan terjaga, Gung. Jadi kapanpun keburukan itu hilang, maka kebaikan ini akan hilang juga. Ruwa bineda itu ya? Itu harus tetap ada. Itu keseimbangan. Jadi alam ini bisa berputar kalau satu seimbang. Coba bayangkan, Gong, kalau roda berputar tidak ada keseimbangan, itu bahaya sekali. Jadi maka kita kalau ketemu keburukan bukan kita bukan kita sumpahin. Tapi kita belajar dari situ agar jangan sampai kita masuk ke wilayah itu. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali sih ya, Tribuners. Tapi kalau untuk kita ngomongin sedikit tentang tahun depan nih, Guru. Tadi Guru kan mengatakan apa tadi, tahun naga? Ya, kalau tidak salah tahun depan itu kalau kita menurut perhitungan Cina gitu, itu tahun naga kayu. Naga kayu, oke. Jadi naga kayu ini biasanya di belahan bumi sana itu berbondong-bondong orang ingin melahirkan anak di tahun depan ini. Karena 2024. Karena tahun-tahun keberuntungan. Sebenarnya. Tahun yang paling dan sangat-sangat dianggap tahun keberuntungan. Karena unsur negativitasnya kecil sekali. Maka di tahun depan ini adalah tahun di mana orang-orang bisa berharap banyak untuk pertumbuhan. Karena tahun naga kayu tahun pertumbuhan. Seperti kata Guru tadi, tahun kelenturan. Tapi ketika kita bertumbuh, itu artinya ada kesabaran bermain di sana, ada kelenturan hati. Seperti kita menanam pohon, sekarang tanam, tidak mungkin langsung berbuah. Dia ada kelenturan hati, ada kesabaran. Maka tahun depan, tahun naga kayu itu adalah tahun-tahun di mana orang yang punya kesabaran dan kesadaran yang akan bertumbuh keberuntungannya. Jadi seperti itu. Oh gitu. Tapi apa istilahnya, tadi Guru bilang kan kalau misalnya tidak punya itu, berbahaya juga. Itu gimana itu, Guru? Kalau kita tidak punya itu, berarti kita tidak punya potensi untuk beruntung di tahun depan. Padahal itu bagus tahunnya gitu, nge? Gini, Gong. Misalnya gini, ini ada minuman, enak, bagus, menyegarkan. Guru taruh di sini. Gong, jaraknya cuma 1 langkah. Tapi kalau Anda tidak mau mengambil ini, Gong tidak akan pernah dapatkan ini. Oh ya. Jadi setiap aksi itu akan ada menimbulkan reaksi. Setiap reaksi yang kita harapkan harus kita melakukan aksi, Gong. Tahun depan juga sama. Kalau kita ingin beruntung hidup kita, mari kita melenturkan diri. Mari kita kembali ke jati diri kita sebagai manusia, bahwa kita adalah makhluk bertuhan, makhluk yang punya kebaikan, makhluk yang punya cahaya taksu, satyam, siwam, sundaram. Lebih bisa benar, lebih bisa bijak, lebih bisa indah. Maka tahun depan tahun keberuntungan bagi siapa saja, di mana saja, kapan saja. Meraih keberuntungan dengan satu aksi, yaitu selalu lebih berbuat baik dari sebelumnya. Selalu lebih berbuat benar dan bijak dari sebelumnya, itu pasti beruntung. Wah. Jadi seperti itu. Mungkin terakhir, Guru, pesan-pesan Guru untuk para Tribuners agar tetap di jalan Tuhan gitu. Ya, begini Tribuners, sebenarnya hidup itu kan sudah rumit. Jadi jangan diperumit lagi dengan hal-hal yang tidak tampak gitu. Kalau kita menghitung saja yang sudah bermateri saja rumit, apalagi kita menghitung sesuatu yang tidak tampak. Misalnya cemas, takut, kemudian khawatir, berlebihan, itu kan hanya ilusi, bukan bermateri. Jadi ketika kita punya itu semua, lakukan hal-hal positif saja, maka semua itu akan berakhir. Cemas, takut, kemudian tertekan, sakit, itu adalah energi negatif yang mengalahkan energi positif, dimakan begini. Jadi dengan menumbuhkan energi positif, maka semua itu akan pelan-pelan akan hilang. Kuncinya satu, mau melakukan dengan konsisten dan tidak mengatasnamakan ketidakmampuan untuk mengalah dan gugur ketika berjuang. Jadi seperti itu. Ya, wah Tribuners, nggak kerasa ternyata sudah hampir sejam ini. Tapi memang kalau ngobrol sama Guru Mangkuhipno tuh kayak kurang terus waktunya ya. Padahal beliau sangat sibuk sekali, tapi menyempatkan diri untuk memberikan ujangan-ujangan kepada kita, khususnya teman-teman Tribuners di rumah yang memang perlu sekali mungkin akan ujangan dari beliau, bagaimana kita untuk selalu bersyukur,
selalu berterima kasih kepada Tuhan atas karunia beliau baik dan buruk gurunya. Harus tetap kita jalani karena itulah keseimbangan tadi guru katakan. Dan juga guru juga berpesan bagaimana kita agar tetap sadar dan terus introspeksi diri. Oke Tribuners, obrolan ini bukan menjadi obrolan terakhir, tentunya akan ada obrolan lagi dengan Guru Mangkuhipno yang menarik lainnya ke depan. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.